Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Kakek Merza, sang pengacara, pensiunan gaul, banyak acara. Kali ini kita membahas kawasan wisata halal di Islamic Center, Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Yuk kita lihat apa sih tujuannya dan seberapa jauh bisnis ini bisa mendukung usaha kecil, menengah dan mikro untuk bangkit ya, serta bagaimana mereka bisa menangkap taraf hidupnya dengan berusaha. Karena Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Mari kita kaji bersama Bangkit Pengusaha Muslim yang dipimpin oleh Ibu Rika. An-Nur ini kan dikenal sebagai Taj Mahal-nya Indonesia. Jadi sehingga banyak orang ingin mengunjunginya di sini. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan proyek yang Ibu tanganin ini dengan wisata halal oleh Bangkit Pengusaha Muslim? Jadi alhamdulillah dalam ranking Riau, dalam ranking wisata yang ke-6 di Indonesia. Salah satu potensinya adalah wisata religi, salah satunya di Masjid An-Nur ini. Lihat deh, keren banget. Ini terkenal dengan Masjid Taj Mahalnya Indonesia. Malam hari keren, pagi hari keren, view-nya bagus banget. Terus di dalamnya bukan hanya tentang bangunan, tapi kajian-kajiannya keren-keren. Kajian keren-keren, jadi banyak wisatawan baik mancanegara maupun dari domestik itu di sini. Nah, kaitannya dengan kita Bangkit Pengusaha Muslim tentunya dengan usaha. Artinya wisatawan pasti ketika wisata religi mereka perlu oleh-oleh, mereka perlu makan, mereka perlu minum, tapi nggak usah keluar lagi. Tapi di sini ada makanan itu, coba lihat deh di sana. Jadi sehingga semakin lama dia berada di sini ya Bu ya. Jadi mau ikut pengajian juga nggak ragu-ragu, makan dulu ikut lagi pengajian. Ikut pengajian terus mereka kan suka bawa anak-anak. Bawa anak-anak di sini disediakan tuh, disewakan mainan anak-anak. Mulai dari sepeda-sepedaan, terus raket, kemudian mobil-mobilan. Terus anak-anak juga kan luas banget ini, luas. Terus insya Allah di sini bukan hanya tentang penjualan produk-produk seperti fashion, bukan. Tapi insya Allah kita akan mengembangkan produk herbal. Dari mulai bibitnya, dari mulai komposnya, budidaya herbal. Itu kita akan jual di sini, semuanya halal. Maksudnya apa? Halal bukan dari barang yang merugikan. Misalnya semuanya alami tanpa kimia, Pak. Jadi itu yang kita mau sampaikan juga. Bangkit Pengusaha Muslim ada divisi herbal yang mulai dari budidaya, pengolahan sampai pemasarannya. Gitu. Mudah-mudahan ini akan dirapikan, dipercantik but-butnya keren. Mudah-mudahan, tapi kita wallahu alam nanti Allah dengan cara seperti apa. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk mengembangkan ini. Tapi satu hal di sini saya harap kalau mau mengembangkan wisata halal di sini tidak orientasi bisnis. Tapi kita orientasinya dakwah agar pengusaha-pengusaha muslim bangkit jadi kaya. Nggak apa-apa mereka kaya. Karena ketika mereka kaya, kita didik menjadi Utsman bin Affan-nya kekinian. Aduh, mulia sekali cita-cita Ibu Rika. Ini ide untuk membuka wisata halal kuliner di kalangan Bangkit Pengusaha Muslim ini seperti apa sih Bu? Kita ngomongin wisata halal, pastinya highlightnya di halalnya. Halalnya karena kita punya misi umat Islam harus makan yang halal. Satu, tentang kehalalan bukan hanya tentang makanan, bukan hanya dari konten isinya bebas B2, bukan. Tapi kehalalan juga dari sumber. Kalau kita ngomongin pedagang, sumbernya dari mana? Riba nggak? Terus kemudian sumbernya halal nggak? Maksudnya bukan hak orang lain. Itu. Kemudian ini kita kita lebih kepada salah satu yang utamanya adalah wisata halal di Masjid Raya An-Nur sebagai pilot project. Itu ininya penguatan sumber daya manusianya. Jadi kita lebih ke SDM-nya kita dorong untuk sesuai dengan syariat Islam, dengan ketentuan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah itu, tapi dengan gaya bukan ceramah, dengan ekonomi. Ngomong itu dulu. Nah terus tentang halalnya, kita di sini seluruh makanan insya Allah dari sumbernya halal. Kemudian contohnya mie ayam, kita kawal mereka untuk ayamnya itu benar-benar dari pemotongan yang
halal, yang syar'i, sehingga kita makan bukan hanya sehat tapi halal. Kalau kita ngomongin halal pasti sehat gitu. Terus kalau ini kita lihatin teman-teman ya. Terus kemudian, oh ya, teman-teman di sini nggak semuanya bukan dari pengusaha besar yang punya modal. Kemudian ada yang memang dari di pinggir jalan atau sahabat-sahabat yang hijrah. Di sini meriah. Ini pagi Sabtu memang banyak orang jogging. Terus kita bikin katalog produk yang kayaknya mungkin nggak sih orang yang nggak punya modal, baru pemula, terus bikin iklan keren. Nah, kita bisa mewujudkannya dengan cara apa? Dengan cara kita mendesainkan, kita fotoin. Desa gaul nggak apa-apa ya? Iya. Kita fotoin, kita desainin. Gaul. Oh, anak gaul gitu. Kita desainin, kita fotoin, terus kita juga cetak dengan kualitas yang bagus tanpa merogoh kocek yang dalam. Jadi meskipun kita hanya jualan kerupuk, bisa iklan di sini gitu. Nah, mudah-mudahan nih Pak Gemal kan di GM5 ya. Mudah-mudahan semakin ini kan baru pertama kali. Mudah-mudahan kita akan perbaiki, kita bagusin, dan kita akan melengkapi produk-produk atau produk muslim itu ada di pesawat, Pak. Wah, mantap. Pengennya gitu, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan Pak Gemal bisa membuka jalan produk muslim ini ketika orang dari Jakarta atau dari manapun ke Riau sudah tahu mereka mau beli apa, mau beli, terus kemudian pasti ini produknya halal. Iya. Produknya produk sendiri. Artinya contohnya ini bukan pabrikan. Ini seorang single parent yang punya anak 3, sudah sekitar 5 tahun berjualan herbal, kemudian Bangkit Pengusaha Muslim mendorong ibu ini, saya tidak sebutkan namanya, mendorong ibu ini untuk produksi sendiri. Nah, beliau alhamdulillah langsung membuat bawang berlian atau orang bilang bawang Dayak. Kemudian di atas bantuan Basnas membuat packaging yang keren. Cuma nanti kita dorong tentang izin edarnya, kemudian izin juga kehalalannya. Nah, ngomongin izin, kita bergerak ke sana ya, Bu ya? Iya. Oke deh. Ngomongin izin, kita mendorong secara kolektif. Kalau tagline BPM kan bangkit rebut kuasai pasar. Kita mendorong kalau kuasai pasar berarti produk ini mana dia yang baru ya? Itunya ya, bentar ya. Contohnya produk ini, es mangga lancang kuning. Es mangga lancang kuning itu kita menggali potensi lokal, Pak. Ya. Potensi lokal ternyata ini minuman resep Melayu zaman dulu waktu raja-raja. Kemudian di Rasa botol. mana mengamuk dulu ya. Rasa muda banget, ternyata bukan itu. Ada lagi. iya. Lancang kuning memang. Lancang kuning. Dan ini banyak yang belum tahu, makanya alhamdulillah kita bisa mengangkat lagi, memperkenalkan lagi. Mungkin karena di sini memang bukan dulu penghasil mangga, jadi hanya raja-raja yang bisa minum karena mahal ya. Iya. Nah, sekarang bisa massal dibikin. Nah, contohnya tadi ngomongin bangkit rebut kuasai pasar, mereka harus punya izin edar sehingga produknya bisa dijual di minimarket. Iya. Kira tempat ini available nggak untuk seterusnya bisa menjadi pusat wisata halal di kawasan Islamic Center ini? Saya pikir iya. Saya dari awal pertama datang di Pekanbaru, saya ngeliat ini potensi bisnisnya besar. Di kawasan Masjid An-Nur itu letaknya di tengah-tengah kota dan dikelilingi jalan raya. Terus kita ngomongin bisnis itu nggak tentunya sesuai dengan peradaban masjid. Kalau Rasulullah bilang, sallallahu alaihi wasallam mencontohkan masjid menjadi pusat peradaban, ilmu, akidah, ilmu, dan ekonomi. Ingat, ekonomi. Dan kita, ayo bergerak yuk. Jadi bukan hanya bangkit pengusaha muslim saja, tapi juga alhamdulillah kerjasama dengan pengurus masjid, terutama Pak Faisal Karim, alhamdulillah memberikan kesempatan kita di sini. Dan yang paling penting adalah dukungan pemerintah. Karena ini masjid provinsi, Pak. Dukungan pemerintah itu penting sebagai legalitas juga. Jadi kita nggak terusir, terus kita nggak dianggap legal, tapi di sini kita bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah. Kenapa? Satu hal, ketika ekonomi di sini bangkit, sekitar dulu 20 orang yang mendapat zakat
saat ini dalam waktu tidak sampai 1 tahun mereka sudah wajib zakat. Contohnya, Alhamdulillah banget. alhamdulillah banget. Dan itu Bangkit Pengusaha Muslim, tidak meninabobokan yang kita dampingi. Jadi saya nggak minta-minta modal dulu, nggak ada modal-modal. Yang paling penting dirubah adalah mindset tentang sumber daya manusianya. Contohnya gimana? Waktu tahun pertama kita oleh Pak Yayan, Sekretaris Dinas Pariwisata, ayo BPM nulis proposal untuk minta tenda. Saya bilang nanti dulu deh Pak, terima kasih. Kenapa? Saya ingin mereka tidak begini, tidak langsung minta-minta, apa-apa minta, tapi nggak mandiri. Nah, coba lihat ya, tenda-tenda ini semua kelihatannya sederhana, tapi ini dibangun kesederhanaan ini tapi ada kekuatan. Kenapa kekuatannya? Mandiri, mereka menabung Pak. Mereka menabung dari hasil tabungan keuntungan. Nah, kenapa BPM? Saya harap pemerintah, kalaupun ini diperbaiki, dibikin keren, pihak swasta dibikin keren, tolong jangan ada sebiaya sewa. Ya. Saya pikir itulah kita bentuk dukungan kita tanpa sewa. Dan dengan uang sewanya itu mereka bisa nambah ini Pak, nambah inventaris. Ya. Inventaris ini Perkuat investasinya lah ya, Bu ya. Jadi modal kerjanya semakin modal kuat. kerjanya, jadi nggak harus minta sana minta sini. Maaf, proposal BPM untuk selama 2 tahun di sini itu tidak pernah minta proposal untuk kegiatan di sini, kecuali memang ada peningkatan, kemudian ada yang membantu, tapi mereka sudah dididik bukan jiwa peminta gitu. Nah, contohnya ini dari hasil nabung juga nggak? Iya, dari hasil nabung? penjualan. Dari hasil penjualan. Dari hasil penjualan, alhamdulillah dibantu dengan BPM, kita bisa dari hasil penjualan bisa nambah inventaris box untuk mendukung produk kitanya, kayak kompor, box, tenda juga termasuk. Alhamdulillah dari situ kita bisa menambah lagi inventaris kita untuk di dunia usaha kita gitu. Oke, mantap sekali. Ya, alhamdulillah. BPM telah membantu semua. Terima kasih semua BPM. Terima kasih telah menonton bersama Ibu Rika. Assalamualaikum, makasih banyak. Ya, terus pantengin channel Kakek Merza, sang pengacara pensiunan gaul, banyak acara. Keren. Nah.